Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Avril Laura dengan topik pembahasan mengenai seputar public speaking. Nah teman-teman, pada pembahasan kali ini materi kita mengenai yaitu perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi serta praktik menyusun pesan atau bahasan motivasi atau persuasi. Nah, teman-teman, itulah materi yang akan kita bahas pada kali ini. Sebelum kita memulai kepada pembahasan materi, alangkah baiknya kalian jangan lupa untuk subscribe, comment, and share, dan juga jangan lupa like. Nah, teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan mengenai perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi serta praktik menyusun pesan atau bahasan motivasi atau persuasi. Nah, teman-teman, apa sih persamaan ceramah dan persamaan antara motivasi? Nah, jadi ceramah dan motivasi itu sama-sama merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan melalui lisan atau suatu pesan kepada audiens secara langsung. Nah, keduanya ini bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, atau dorongan kepada si pendengar. Nah, baik ceramah maupun motivasi dapat digunakan dalam konteks pendidikan atau keagamaan atau bisa juga dalam sosial atau bisa dan keduanya ini membutuhkan kemampuan yaitu kemampuan berbicara di depan umum. Kemudian mengenai tujuan ceramah dan motivasi itu apa sih? Nah, kita membahas mengenai tujuan ceramah, yaitu tujuan utamanya untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan dari apa yang ingin kita sampaikan. Yang ingin kita sampaikan adalah sebuah pesan, yaitu pengetahuan. Nah, dan ini ceramah itu lebih bersifat informatif. Selain informatif, ceramah ini juga bersifat edukatif atau bisa dibilang religious method. Nah, penjelasan lisan sistematis sering atau tidaknya atau mungkin sering satu arah efek pada audiens. Nah, ceramah ini menambah wawasan atau pengetahuan. Contoh ceramah agama atau kuliah umum. Nah, itu tadi tujuan ceramah. Nah, sekarang kita membahas mengenai tujuan motivasi. Nah, motivasi ini bertujuan tentunya yang pertama yaitu membangkitkan semangat. Selain itu, tujuannya yaitu seperti mendorong perubahan seperti sikap atau tindakan. Nah, motivasi ini bersifat bersifat membangkitkan dan inspiratif gitulah kepada audiens dan metode motivasi ini bisa dua arah, interaktif atau menggunakan kisah atau testimoni. Nah, efek pada audiens itu bisa seperti motivasinya meningkat atau menjadi lebih semangat dari sebelumnya dan juga mempunyai keinginan untuk bertindak. Nah, itu dia tujuan motivasi, teman-teman. Nah, itu tadi tujuan motivasi dan ceramah. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai menyusun pesan atau bahasan ceramah. Nah, teman-teman, yang pertama itu adalah menciptakan suasana yang efektif dan efisien. Nah, yang kedua yaitu menggunakan serta memahami berbagai macam metode dan teknik dalam penyampaian materi. Kemudian penyusunan pesan atau bahasan ceramah. Yang ketiga itu ada kreatif. Kenapa? Karena kreatif ini sangat berguna ya teman-teman. Bisa membuat si audiens ini nggak bosen atau misalnya
bisa mendapat inovasi dalam penyampaian materi. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan lebih dari satu metode. Nah, biasanya itu disebut dengan ceramah plus. Nah, bisa membangunkan dengan diskusi agar audiens tidak pasif. Kemudian yang terakhir itu ada memanfaatkan teknologi. Nah, ini itu bertujuan agar mempermudah penyampaian pesan kepada si audiens. Nah, agar audiensnya mudah mengerti. Teman, lanjut ke pembahasan mengenai menyusun pesan atau motivasi atau persuasi. Yang pertama itu ada fear appeal. Nah, apa sih fear appeal itu? Fear appeal adalah metode penyusunan pesan dengan menimbulkan ketakutan pada khalayak. Kemudian yang kedua ada emotional appeal, yaitu menyampaikan dengan menggunakan pernyataan yang menyentuh emosi. Pernyataan-pernyataan yang bisa mengenai hati audiens gitu kan. Kemudian yang ketiga ada reward. Nah, yaitu menjanjikan audiens dengan sesuatu hal yang menguntungkan atau bahkan menjanjikan harapan. Ya, seperti misalnya kayak hadiah atau apalah gitu ya yang membuat audiens senang dan berharap akan suatu hal itu gitu ya. Kemudian selanjutnya itu ada motivasional. Apa sih motivasional ini? Itu untuk menumbuhkan internal psikologis, yaitu psikologis halayak. Nah, yang menyentuh kondisi intern dalam diri manusia. Kemudian yang terakhir ada humorous, yaitu penyusunan pesan yang disertai humor sehingga pendengar tidak jenuh karena mudah didengar dan menyegarkan. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu membahas mengenai perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi. Dan juga kita membahas mengenai praktik untuk menyusun pesan atau bahasan motivasi atau persuasi. Nah, semoga ini bermanfaat dan dapat mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan bisa drop your comment di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, like, and share, oke? Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.